Selamat hari Minggu, selamat weekend, and we gonna have a good time. Amen. Katakan, kita akan ada hari yang luar biasa hari ini. We are having a good time. Oke, hari ini saya akan mengajarkan pada kalian the vision and the culture of GGA. So there will be 2 PowerPoint, akan ada 2 PowerPoint yang akan dipakai sebagai kontinum supaya gereja kita tidak perlu mengulangi dosanya orang Israel. Ada amin? Dan di tengah-tengah kita ada keluarga dari GGA Bali, Pak Aminto dan istrinya Ibu Mega di tengah-tengah kita. Mesti dilambaikan gitu Pak Aminto, nanti gak kelihatan. Alright. Nanti kita akan lihat gambar 3D video yang baru dari rumah retret EHS kita. Oke? Pak Minto suka katanya, yang nyanyi enak bagus katanya. Oke, 2 perintah yang perlu Anda pegang kalau kamu tidak mau hidup seperti orang Israel di kitab Hakim-Hakim. Dan kita adalah orang-orang yang bijaksana, ada amin? Orang yang bijaksana selalu belajar sejarah, katakan saya belajar sejarah. Karena kalau sejarah gak dipelajari, sejarah yang dibuat oleh nenek moyang kita akan diulangi kita lagi. So katakan pada kiri kanannya, saya gak goblok. Katakan lagi pada belakangnya, saya enggak stupid. Ya. Katakan sama-sama, saya tidak bodoh. Tapi saya bisa masa bodoh. Betul? Betul? Kita bisa negligent, right? Tapi kita tidak perlu hidup sembarangan dan masa bodoh semaunya kita. Oke? So, PowerPoint please. Dalam buku Hakim-Hakim kita belajar bahwa 2 hal yang orang Israel lakukan salah total dan membuat seluruh Israel sampai hari ini hidupnya tidak seperti apa yang Allah janjikan. Tapi karena kita orang yang bijaksana, kita orang yang tidak bodoh dan masa bodoh, tidak masa bodoh. Katakan lagi sekali saya nggak masa bodoh. Alias kita nggak negligent, kita nggak cuek, kita belajar baik-baik. Coba deklarasikan sama-sama, buka ke Kisah Rasul 17. Saya mau Anda mendeklarasikan siapa GGA sebetulnya. And that's what God wants us to be. Kisah Rasul 17 menggambarkan jemaat yang luar biasa. Namanya jemaat Berea. Katakan Berea. Oke, kalau kamu gak Berea seperti jemaat di Berea, kamu jemaat Beriak. Oke, jemaat Berea, Kisah Rasul 17 ayat 10. Okay, I want this to be your culture. I want this to be us. Oke, katakan sama-sama. 2, 3. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Lingkari kata itu. This is a special place. Saya mau jemaat gereja generasi apostolik yang dibesarkan melalui Care Cell. Banyak gereja-gereja ikut pakai nama Care Cell. Mungkin bunyinya keren gitu ya. Tapi nggak tahu. Di belakangnya, my goodness, it takes all your life, man, to surrender to God. To be a cell that is caring. Ya, lanjut. Setibanya di situ, pergilah mereka, katakan sama-sama, 2, 3. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. 11, katakan sama-sama. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Kenapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar. Demikian. Ayat 12. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka. Dan so kalian mau mempengaruhi orang-orang terkemuka di Jakarta? Anda mau mempengaruhi orang-orang terbuka laki perempuan di Jababeka? Jababeka lagi. Itu Lucy punya tempat itu. Jabodetabek? Nggak ada pilihan lain. Setelah kelar dengarkan firman, setelah pulang dari sini, buka Alkitab lagi, buka catatan daripada khotbah yang pernah dibagikan di sini yang kamu dengar, and then kamu cek kembali and perhatikan baik-baik. Lihat di ayat 12-nya. Banyak di antara mereka menjadi percaya. Berarti pada waktu dibagikan belum tentu percaya loh. Tetapi karena direview, diulangi lagi, kepingin tahu lagi. Dan mereka selidiki ayat 11. Dan mereka ini menyelidiki setiap hari dengan rela hati. Tidak ada disuruh sama gembalanya. Setiap hari
day by day. Mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua yang dibagikan itu benar begitu. Akibatnya they become a believer. So tidak harus altar call untuk menjadi orang percaya. You can do it yourself because the Bible is the book that speak to your life. Alkitab adalah satu-satunya buku yang bisa bicara kepada kalian dalam hidup kalian dan mentransformasi hidup kalian. Because Alkitab adalah Tuhan yang berfirman. Ada amin? So anybody yang membaca ini demi dapat pengetahuan, you get nothing. Tapi kalau engkau perlahan-lahan merenungkan firman ini, apa yang dibagikan Apostle Indri, apa yang dibagikan oleh Pastor Jeff, Pastor Naomi Dodi, it will not return void. Tidak akan kembali sia-sia kepada Tuhan. It will do its job. Ada amin? Are you ready to do that? Kalau enggak kamu enggak dapat apa-apa loh. You get nothing out of it. Oke? So, kembali ke slide. Dari kitab Hakim-Hakim kita pelajari bahwa dua perintah Tuhan yang kita pelajari Hakim-Hakim 1 sampai Hakim-Hakim 21. Right? Bersihkan tanah negeri yang Tuhan serahkan kepada kamu melalui sumpah kepada bangsa Israel. Correct? Sumpah, right? Di mana dia berkata, aku akan berikan pada kamu negeri yang penuh susu dan madu. Apakah itu diberikan dengan sumpah? Yes. Kenapa mesti pakai sumpah? Nggak bisa dibatalkan oleh situasi sikon apapun. Karena Tuhan tahu, ini orang Israel akan menghadapi 7 bangsa lebih kuat, lebih besar. Jumlah rakyat lebih besar dan perkasa, jago perang semua. Pemberontak dan pembunuh manusia. Dan Allah tahu ngadepin itu. Kalau aku gak sumpah bahwa mereka bisa memiliki tanah mereka. Gak berani mereka masuk. You agree? Dan Allah adalah satu-satunya pribadi yang tertinggi. Terkuasa, maha kuasa. Berarti kalau bikin sumpah tidak pakai nama yang maha kuasa. Ya percuma sumpahnya. Kalau ada nama yang lain lebih hebat. You got it? Ngerti ya? So kalau kamu masuk pengadilan, menjadi saksi, menjadi terdakwa, anything. Kamu mesti bikin sumpah di atas kitab suci, tergantung agamamu apa. Dan gak mungkin sumpahnya pakai nama pendeta. Gak mungkin. Pasti nama pakai Tuhan dari Alkitab ini. Correct? Because there's no other God yang maha tinggi kecuali Yesus Kristus. Agree? Supaya kamu ngerti the power of vow. Kalau sumpah itu bahasa Inggrisnya vow, V-O-W. Kalau perjanjian itu covenant. Kalau kontrak itu ya kontrak bahasa Indonesianya. But God did not give us a contract. Tuhan gak berikan pada kita kontrak yang pakai materai 10.000 perak yang bisa disobek pakai ludah. Tapi Allah memberikan janji yang manusia manapun bahkan Allah gak bisa batalin. Nangkap ya? Waktu Allah mau batalin keturunan Abraham, Musa naik banding. Betul apa tidak? Pernah Musa berdoa berkata, kalau sampai kau gak jadi masukin keturunan Abraham, masuk tanah perjanjian, coret namaku di buku kehidupan. Pernah gak kalian baca itu? So that's how powerful daripada kitab Alkitab ini. Berani mati loh si Musa. Saya gak mau loh, bukan keturunan aku yang kau sumpahin. Nanti Firaun ngomong apa? Malu-maluin dong, udah janji masa dibatalin. That's how close Musa is. Kalau kamu masih bengong berarti kamu tidak menikmati solitude silence. Solitude silence bikin kamu very close to God. Solitude silence bikin kamu the best friend of God. And Allah maunya kita keturunan Abraham. Karena bapak nenek moyang kita adalah sahabat Allah. 2 Tawari 20 katakan itu. Yakobus 5 katakan itu. Your best friend Abraham telah memberikan tanah ini. Kenapa kok kita diserang sekarang? What's wrong with us? And Allah bela Yehoshafat. Dan dalam waktu 3 hari. 3 negara diadu domba sama Tuhan sendiri. Tuhan yang berperang. Dan orang Israel memuji, menyembah Tuhan. Berlutut tersungkur tiap hari. Memandang Tuhan. Memandang firman-Nya. Dan Tuhan ubah tempat medan peperangan menjadi lembah pujian. Did you know that? Okay, God can turn your sorrow into dancing. I said again. God can turn your mourning into dancing. Tuhan bisa merubah ratapmu menjadi tarian. Tuhan bisa merubah kesedihanmu menjadi sukacita. Yang penting kalau kamu tahu, di tengah badai kalau kamu tahu kamu gak kalah. Sukacita keselamatan Tuhan jangan hilang. Ada 3 karakternya Tuhan yang gak boleh hilang pada kalian. Pada waktu kamu kena bangkrut, bisnis mati, anak berontak, kabur pakai drug, suami main gila, bisnis gak jadi semua, doesn't matter. Tuhan kasih izin itu semua terjadi. Yang 3 gak boleh hilang. Love, joy, and peace. Kalau kau masih punya 3 ini, you are with God. Okay? So, lihat 2 perintah Tuhan untuk mendapat 3 ini. Love, joy, and peace. Itu namanya the triumphant
triumphant fruit of the Spirit yang nggak ada di kita. Dua perintah ini nggak boleh dihilangin. Bersihkan tanah negeri yang Tuhan Jehovah serahkan, singkirkan, musnahkan semua mesbah yang penyembahan dewa-dewa mereka, hancurin semuanya. Oke, nggak boleh ada bukit-bukit, nggak boleh ada mesbah-mesbah. Nomor dua, hanya memuja dan menyembah Tuhan Allahmu saja. Saya tambahin spesial ya, puja dan sembah. Memuja is a different thing. Menyembah is a different thing. Menyembah itu obedience. Memuja itu mengagumi. Kalau kamu belum sampai mengagumi Allah, ketaatan jadi beban bagi kamu. But if you adore Him, kalau kamu mengagumi pribadinya, to sing for Him, to rejoice with Him, is nothing difficult. Oke? Sama seperti kitab Habakuk. Biar pohon delima pada nggak berbuah, biar pohon anggur pada nggak berbuah, tetapi aku bersuka cita karena Tuhan. Nah, itu dia tuh. Oke, Habakuk menyanyikan seperti itu. Nah, instruksi Tuhan Allah Israel adalah 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Ngomong sama kiri kanannya, lu kerja cuma 5 hari, ini 6 hari loh. Kecuali kantor GGA, kita non-stop kerjanya. Oke, udah kerja cuma 5 hari, saya nggak ada waktu buat Tuhan. I think you are 100% seperti bangsa Israel. Nasibmu akan ujungnya kayak bangsa Israel, believe me. Ya, nanti kawin campur dengan orang gak seiman. Kamu gak bisa jadi pasangan yang gak seimbang loh. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh. Ya, ini hari pertemuan kudus. Holy Convocation. Jangan kamu melakukan suatu pekerjaan. Itu Sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Katakan Sabat artinya berhenti. Nah, sekarang kita ganti. Itulah berhenti bagi Tuhan. Nangkep gak kalian? Supaya kamu jangan baca kayak, ini kayaknya ditekan, dipaksa. Kalau gak gini mati loh. Enak kalau kalian baca pakai kitab Keluaran 16. Kalau engkau menghindari Sabat, you will die. Kamu akan mati. Ya, Roh Kudus tadi malam ngomong sama saya, of course matiin. Karena kan gak ada hubungan sama aku. Of course you're dead. Gak ada orang bisa hidup tanpa hubungan sama aku. Mana mungkin. Di luar aku kamu gak bisa bikin apa-apa kok. Banyak umatku yang berbahasa roh, but dead. Saya bagikan lagi kepada kalian, dari malam saya bagikan di Bali. Musuh terbesar daripada orang Kristen cuma satu. Nama lainnya iblis. Tergesa-gesa. Terburu-buru. Hurry. Satu Carl Jung, seorang psikiater terkenal dan juga penasehat daripada C.S. Lewis berkata, hurry is the devil. Hurry is not from the devil. Hurry is the devil. Karena hari dan dosa memiliki efek yang sama. Dua-duanya bikin kamu terputus dari Allah. And Allah adalah kasih. God is love. Dan 1 Korintus 13 ayat 4 berkata, kasih adalah sabar. Jadi gak mungkin buru-buru sama sabar itu jodoh. Kasih adalah sabar. Sabar gak ada unsur buru-buru, betul? Betul tidak? Jadi orang mengasihi ada kasih agape, gak mungkin ngomongnya lari-lari. Gak mungkin ngomongnya dikit-dikit kemudian kabur-kabur. Gak mungkin. Ngomongnya tenang, pelan, lihat 4 mata, ngomong disampaikan pelan-pelan. Gak guru-guru, gak gubuh-gubuh. Kalau kamu gubuh-gubuh kayak gitu, kita akan bikin kultur. Langsung kita tembak aja. Kamu kurang bensin kasih hari ini. Kamu kasih Tuhan berapa jam tadi pagi? Gitu aja langsung tembak. Gak usah ngomong apa, kenapa sih ngomong buru-buru? Bilangnya langsung. Kita tahu the root kok. Kenapa kalau ngomong yang tenang, yang jelas gitu loh. What is wrong with you? Oke, aku ulang lagi. Terus tetap tergesa-gesa ngomongnya. Gini deh, nanti pulang, nanti udah kelar ibadah, kelar makan siang, tarik napas, spend time alone with God. Kasih aja Tuhan 2 menit, dan kamu akan diinjeksi dengan kasih agape. Langsung kalem. So kamu sama kiri kanannya, kalau kamu lihat aku gak kalem, ngomong sama orang, jangan nonton saya gak perlu ditonton. Katakan, kalau kamu kurang kalem, minta disuntik kasih Kristus.
Paling enak nonton ke Apostle kan kalau saya ajak ngomong. Apalagi kalau saya suruh lihat kiri kanan, sebelnya gak keruan tuh lihat kanan belakang orang, itu lagi orang itu. Sekarang ngomong ke belakangnya kamu. Kalau kamu lihat aku tergesa-gesa, bilang stop supaya diinfus, kasih Kristus. Udah gitu aja kan. Tersinggung gak kalau digituin? Enggak kan ya? Sama aja kayak kalau haus kita minta air minum gitu kan ya. Right? Sepakat? This will be our lingo. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan. Tetapi pada hari ke-7 haruslah ada stop. Oke, Sabat itu sama dengan stop. Hari stop penuh yaitu hari pertemuan kudus. Jadi hari pertemuan dengan Tuhan. Jangan kamu melakukan sesuatu pekerjaan supaya ketemu Tuhan. Are you getting it? Itulah stop bagi Tuhan. Di segala tempat kediamanmu. Wherever you live. Just stop it supaya kamu ketemu Tuhan. Is God good? So sekarang kamu mesti melihat Sabat sebagai kado dari Tuhan. Katakan kado dari Tuhan. Katakan Sabat tidak merugikan saya. Sabat tidak mengambil opportunity saya. Sabat memberikan pada saya kesempatan peluang Tuhan menentukan jalan kesuksesan saya. You got it? Makanya Sabat is a gift. So kamu tulis di Alkitabnya, Sabat adalah kado. It's not a burden, it's a gift. Dan tulis di sampingnya tambahin embel-embelnya supaya saya waras. Oke, lanjut. So the Lord's Sabbath, Sabatnya Tuhan, is the day of worship. Adalah hari penyembahan. Anda mau nyanyi boleh. Anda gak mau nyanyi boleh. Anda mau pakai rekaman boleh. It doesn't matter. Yang penting you rest. Kamu relax, kamu beristirahat. You refresh. Kamu replenish, refuel, diisi ulang, infus ulang. And supaya kamu bisa refocus on God. Bisa fokus ulang kepada Tuhan. Jadi hari esoknya setelah Sabat selesai, you are with God. Kamu sudah bersama Tuhan. Kita kalau tidur malam-malam renungkan firman. Oke, apalagi baca surat cintanya Daud kepada Tuhan. Mazmur 16 itu paling enak. Kalau mau direnungkan, is the best, beautiful psalm. Nanti pagi-pagi bangun tuh yang diingat itu bisa keluar sendiri. Tapi kalau kamu malam-malam nonton Netflix dan film horor. Kira-kira besok pagi bangun rasanya gelisah gak? Gelisah mau masuk hadirat Tuhan juga susah karena tengkorak gak ada di hadirat Tuhan. Ada amin? Betul gak? Tetapi kalau Mazmur 16 ayat 11. Dan sukacita Tuhan di tangan kanannya. And I rejoice in the Lord. Kira-kira pagi-pagi bangun nyengir gak? Of course karena firman berkuasa kok. Dia hidup waktu firman. Ada amin? So choose how you want to end your day. Pilih bagaimana kamu akhiri hidupmu. Hari-harimu. So weekly Sabbath. Sabat mingguan sekali seminggu 24 jam stop kerjaan yang digaji maupun yang gak digaji. Weekly worship, just being with God, together with the husband, together with the children, just worshiping God. Oke, jalan-jalan di kebun, sekalipun kebunnya kecil di Kuningan Place, tapi ada hijau-hijau. Oke, perhatikan bunga-bunga di situ. Look, this is all God's selection nih. Oke, day by day worship itu mini Sabat, tiap hari minimum day by day atau daily office. Kemudian dari awal di kitab Keluaran, di kitab Imamat sudah ada 7 perayaan tahunan. Perayaan tersebut adalah perayaan untuk memberikan pada Tuhan diri kita untuk mendengar firman Allah lagi, perbuatan Allah yang baik dan juga mengingat selama satu kalender itu, tahun itu, perbuatan Allah yang murah hati pada kita dan membawa persembahan yang melimpah kepada Tuhan. Nah, setiap minggu Anda mesti ngingetin dirimu sendiri apa yang Tuhan kerjakan kepada kamu every week sebelum kalian ke ibadah pagi. Nah, kepada waktu itulah maka kamu dengan sukacita membawa perpuluhan, membawa persembahan kasih, sedekah, membawa buah sulung. Tidak ada keberatan because you remember the thing yang God Tuhan telah lakukan selama seminggu. Ada amin? Kemudian dengarin firman Allah, berkumpul seperti ini seminggu sekali untuk mendengar sabda Allah. Nah, bangsa Israel tidak melakukan semua itu. Di zaman hakim-hakim, Anda tahu kan kenapa hakim-hakim diangkat? Karena setelah Yosua mati, mereka lupakan total muluk-muluk janji mereka kepada Tuhan.
bahwa kepada Yosua, maaf, dan kepada tua-tua, nggak deh, kita nggak akan ganti Tuhan yang ada di negeri ini, nggak mungkin. Orang Tuhan kita tuh hebat, membawa nenek moyang kita keluar dari Mesir, keluar dari kutuk, keluar dari tekanan setan, mengalahkan 10 tulah. Allah kita perkasa, penyelamat unggul, tidak ada tulah bisa dihancurkan kecuali Allah kita. Nggak mungkin lah Allah menyertai kita di padang gurun, kasih kita makan for free, hadiratnya menemani kita, siang kita nggak kepanasan, malam nggak kedinginan. Nggak mungkin dong kita tinggalkan. Begitu Yosua mati, tua-tuanya Yosua mati, langsung sembahyang dewanya dunia ini. Oke, kenapa? Karena bangsa Israel melihat penyembahan kepada Allahnya adalah optional. Do you see that worshiping God, Sabat, optional? Kalau kamu lihat itu sebagai salah satu yang bisa diganti, akan sama aja. Aku nggak nyanyi kan, suara orang kan nggak bisa sebagus Natalie, nggak bisa sebagus Erlin, nggak bisa sebagus Henry. Suara gue serak basah, mau serak kek, mau basah kek, mau kering kek, mau batuk kering kek, Tuhan cinta hati kamu. Menyembah artinya obedience. Apapun yang Tuhannya minta kamu taati tanpa tawar menawar, non-negotiable. Orang Israel melihat itu sebagai optional, we don't have to do that. Mereka meninggalkan, mereka melupakan, mereka mengabaikan semua instruksinya Allah melalui Yosua. Dan malah bersosialisasi dengan bangsa yang mestinya mereka taklukkan, mereka halau. Karena Tuhan Allah mereka sudah dikalahkan oleh Tuhan Allah kita. Dewa mereka udah gak ada lagi, itu patung-patung udah gak ada isinya. Tetapi malah Israel berdosa. Nah bahayanya meninggalkan menyembah Tuhan. Sekali aku nggak sembahyang deh, gue nggak baca Alkitab. Sekali nggak apa-apa. Toh nanti ada doa malam, nanti ada Bible study-nya Apostle di YouTube. Nggak apa-apa lah, sama aja ditutupin pakai itu. Kalau kamu terus menego seperti itu, satu hal yang kamu mesti tahu ya, you don't feel nothing. Nggak ada efeknya. Seperti kamu tidak baca Alkitab dengan baca Alkitab, nggak ada bedanya. Nah, dan gak kerasa apa-apa. Apalagi Tuhan gak menghukum aku. Aku tetap makmur, aku tetap diberkati, aku tetap dapat uang, aku dapat kado, aku dirayakan ulang tahunnya. Gak apa-apa lah, seminggu sekali kita ketemu Tuhan aja gak apa-apa kok. Nah belajar dari Simpson di Hakim-Hakim 16 ayat 20. Dan Simpson berkali-kali bolak-balik mainan sama wanita Filistin. Wanita Timnah dikawinin, salah kawin, diceraikan. Yang terakhir adalah tukang rambutnya dia yang salah. Namanya Delilah. Yang Delilah dibayar oleh orang Filistin untuk nangkep tarik rahasia. Si rahasia kekuatannya si Simpson tuh di mana sih? Kok ini orang kuat banget sih? Satu orang bisa ngikat 10 anjing ekornya diikat loh. Satu orang bisa buka mulut singa, diambil singa, bangkai singa yang ada sarang lebah, diambil dan dia makan madunya. Itu di mana sih kekuatannya? Satu kampung Filistin, satu orang bisa dibakar. So mereka mau tahu sumbernya apa? Of course dia mau tahu. Dan pada waktu itu, Simpson itu gak kerasa apa-apa. Bolak-balik main sama perempuan, free sex sama si Delilah, free sex sama perempuan lain. Gak ada, nothing. Tuhan gak ada hukuman sama sekali. Sama sekali, orang tuanya aja gak bisa negur. Tapi suatu hari, in due season, dan perempuan itu berkata, Simpson, orang Filistin nangkep kamu tuh loh. Dia langsung melek, kayak saya kemarin bangun kena alarm, nabrak kursi langsung. Dan dia bangun dari tidurnya, gayanya luar biasa, sombongnya. Seperti yang sudah-sudah. Lihat nih ya, orang kalau terlalu pede dalam dosa, gila ngomongnya. Aku akan bebas, aku akan meronta lepas. Gak mungkin Tuhan ninggalin gue. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. You never know that God has departed from you. Kamu buka nanti di kitab Hakim-Hakim sampai makan siang. Hitung berapa kali si Simpson masuk ke hubungan dengan perempuan non-Yahudi. Sama dengan orang Israel. 7 kali dalam 350 tahun. Diulang-ulang main gila terus. Dan hakim-hakim itu tidak sama sekali membuat orang Israel bertobat. Cuma nyelamatin.
Hakim-hakimnya mati. Diulangi lagi kembali ke Baal sama Asitoret lagi. Saya mau kasih tahu pada kalian, kerohanianmu, you only grow as you go. Orang Kristen yang males-malesan bergaul dengan firman, seperti orang Berea. Orang Kristen yang males baca Alkitab, merenungkan. Kalau baca Alkitab kamu duduk di hadapan Tuhan. Izinkan Tuhan ngomong ke dalam hatimu, batinmu. You cannot read fast. Saya tahu kenapa orang-orang itu males baca Alkitab. Because kalau baca cepat-cepat gak dapat apa-apa, gak ngerti. Because untuk mengerti firman, you need to be slow, quiet, tenang. Stop mikirin yang lain-lain. And just focus. And it takes time. Gak bisa buru-buru. Makanya banyak kalian orang Kristen, jago mengkritik, jago menghakimi. Tapi you cannot even live the Bible. Ngidupin aja gak bisa. Kalau tanaman, orang Kristen mengabaikan penyembahan dan pemujaan Tuhannya. Kamu seperti tanaman yang perlahan-lahan layu dan perlahan-lahan mati. Dan hanya disiramin kalau ingat. Saya kalau nggak dibantu 3 ART saya, tanamanku mati semua. Karena tanamannya yang saya beli-beli di rumah itu, si Oma bilang, saya lagi mainin video waktu Oma ulang tahun 92 tahun. Kita foto waktu itu pas pandemi. Saya lagi videoin Mami suka gak tanaman ini? Itu ada tanaman baru yang Mami gak pernah beli. Yang ini tanaman langka-langka semua, ini piaranya nih gimana ini? Mami mesti tahu loh. And satu persatu dia tulisin namanya, berapa pot porselen biru putih yang aku dikasih orang, yang aku beli. Di inventorisasi loh, berapa pot di teras rumahnya. Dan dia selalu ngomong sama pembantu house helper kita, jangan lupa nyiramin, jangan lupa mana yang cuma boleh sekali sehari, jangan lupa mana yang boleh hanya seminggu sekali, jangan lupa mana mesti 3 kali sehari, semua ditatetin satu persatu. Kalau nunggu apostle, semuanya akan pelan-pelan mati. Karena saya akan hanya mengingat untuk disiram setelah melihat mereka begini. Nah demikian pula orang percaya. You can read this, you can use this for your carousel. Seperti tanaman tidak langsung mati waktu lupa disirami. Dan kelihatan baik-baik aja tetap hijau. Demikian pula orang percaya waktu terdiskoneksi dari menyembah dan memuja Allahnya. Kelihatannya hijau. Tapi gak tahu dalamnya udah mati. Tapi dalam beberapa waktu iman orang percaya itu akan melemah, lemas dan mati. Dan mau diganti dengan daging kamu? Gak bisa. Cannot. You cannot secara lahiriah melakukan apa hanya Roh Kudus lakukan. Cannot. Jadi orang yang missing worship is just like a person who miss sleep. Orang yang tidak menyembah, mengabaikan bolos. Kalau missing di sini terjemahan bahasa Indonesia bolos. Bukan kehilangan, bolos. Bolos nyembah sama dengan orang bolos tidur. Kalian jangan dekat-dekat Apostle Indri kalau saya gak tidur malam. Horor. I hate. Saya tuh gak bisa gak tidur. I need my sleep. And thank God saya kalau lihat tempat tidur yang empuk, kasur yang empuk langsung blak-blak langsung. Oke, tetapi ada saatnya di mana kita mesti ada presentasi, di mana kita mesti ada persiapan, seminar, conference, materi mesti disiapkan. Dan kita bisa tidurnya sampai terlalu larut malam, bahkan at dawn, baru jam 3, jam 4 baru tidur. Dan kita tembak terus pakai kopi terus demi bisa menyelesaikan tugasnya. Dan kita bolos tidur tanpa kita nggak sadar, tanpa saya nggak sadar. Saya ini contoh yang real ya. Kalau sampai saya kena autoimmune disorders, yang manifestasinya bentuknya rheumatic arthritis. Ini penyakit yang mengerikan sekali, sangat-sangat sakit dan tidak ada obatnya. Sampai hari ini tidak ada dokter yang tahu apa penyebab autoimun. Tapi kalau kamu pelajari baik-baik semua yang muncul di Instagram, di medsos, penyakit yang paling melanda dunia di masa pandemi, autoimun. Manifestasi autoimun bisa berupa kanker, lupus, rheumatic arthritis, rheumatism, atau arthritis yang dalam bentuk kulit, and anything. Gak ada obatnya, kecuali steroid. Dan semua itu hormon, which is not healthy. Nah pada waktu kita nyontek, nyuri tidur kita bohong sama diri kita, bahwa kita gak tidur.
kalian akan hancur badannya. Badan yang diciptakan untuk tidur waktu malam, bangun waktu matahari terbit, sekarang kebalik semuanya. Saya nggak mungkin kena penyakit ini loh kalau saya tidak kurang tidur. Karena filosofi yang salah. Pada waktu saya memulai GGA hampir nggak tidur saya. Karena carousel. Karena care event. Ngurusin jemaat sampai habis-habisan. Tidur jam 2, jam 4, masuk ICU, we are standby. Tapi ternyata badan saya berkata, aku nggak bisa standby. Jiwamu bisa standby, tapi badanmu nggak kuat. Makanya penting sekali semua gereja harus ada pengembangan leaders. In every church, kalau tidak ada pemuritan, tidak ada orang dikembangkan jadi murid Kristus, is not a church. Dietrich Bonhoeffer, pemurid daripada jemaat Tuhan yang terkenal di Jerman, yang dibunuh telanjang bulat, ditembak oleh Nazi karena dia menentang Nazi, dan dia menegakkan kerajaan Allah, dia tetap membela Injil, ditangkap oleh Hitler secara pribadi, masuk ke penjara setelah beberapa bulan, 3 minggu kalau nggak salah, nggak sampai sebulan, ditelanjangin bulat-bulat, digantung dan ditembak. Because of the Bible. And dia ngomong seperti ini, kalian bisa pakai di day by day daripada EHR, di situ dia tulis. Any church yang tidak melakukan pemuritan is not a Christian. Gereja yang tidak ada pemuritannya bukan Kristen. Dan saya tidak mau kamu tidak jadi Kristen, pengikut Kristus. You come with Apostle Indri, you want to be a follower of Jesus. Oleh sebab itu kamu masuk ke sinode gereja generasi apostolik. Apostolik artinya diutus oleh Tuhan. Nggak mungkin kamu diutus tanpa kamu dimuridkan oleh Yesus dulu dong. Sebab kamu bukan utusannya Indri Gautama. Kamu utusannya Yesus Kristus melalui naungan daripada gereja sinode, gereja generasi apostolik. Are you hearing me? Nah, apa yang dilakukan sama orang-orang Israel? Mereka meninggalkan menyembah Allah. Yang kedua yang mengerikan, kompromi. Dan penginsafan Roh Kudus ditolak total, dia kompromikan itu dengan maunya sendiri. Apa mereka punya mantra? Aku mau melakukan apa yang ku mau, ingat ini? Dan aku mau berteman dengan siapa aku mau. Dan aku akan melakukan apa yang ku mau. Ini hidupku, siapa yang kau mengatur-ngatur? Halo? Masih ada gak itu nempel di kita? Masih ada gak itu? 100%, kok kamu gak jawab gimana? Kamu gak kenal dirimu? 100% masih ada, nyong. Kalau ada, bagaimana kamu gak sahabat? Yang gak sahabat itu yang ngomong itu. Aku gak mau melakukan ini. Aku gak mau berubah. Aku mau melakukan apa yang udah biasa aku lakukan. Oke aja kok. Sama gak? Aku gak suka tuh soal itu saran 2 menit. Aduh berat. Kacau pikiranku. Jadi aku gak mau gitu-gituan. Apakah kamu melakukan apa yang kau mau? Are you gonna die spiritually? Of course. Udah die mau menjadi tim inti carousel. What are you going to lead? No life. So mereka kompromi dengan dosa. Mereka yakin bahwa mereka dapat hidup buat Tuhan dan buat dunia bersamaan. 50-50 is okay. Kita ke mall, kita dandan seperti orang di mall. Dengerin lagu-lagu mall, goyang-goyang badannya kayak orang-orang di mall. Dan kemudian memuji Tuhan dengan air mata bercucuran. Boleh kok, 50-50 can lah. Dan siklus dosa ini terulang 7 kali oleh orang Israel. Nah di Hakim-Hakim 2 kita lihat bagaimana siklus 1. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ngomong sama kiri kanannya, Tuhan tuh punya mata bisa ngeliat kamu loh. Ngomong sama kiri kanan, jangan ngomong sama tembok, jangan ngomong sama angin, jangan ngomong sendiri. Nanti agak gangguan jiwa kamu. Ngomong sama kiri kanan, katakan, Tuhan itu bisa ngeliat kamu loh. Udah jawab yang satunya, iya dia juga ngeliat lu. Betul apa tidak? Nah kalau tidak ada lu, gak ada kamu, dia lihat langsung ke kita. Ada amin? Makanya orang yang berdosa gak tahan lama lah. Karena Tuhan terlalu cinta kamu untuk membiarkan kamu dalam kondisi itu. Peter Scazzero berkata, it's not about us chasing God. It's not about us pursuing God. It's about God who relentlessly pursuing us. Kalau tidak ada Tuhan yang relentless tanpa nyerah. Nguber apostle gak mungkin dong. Aku 6 tahun ngalami tantangan berat. Aku gak mungkin ketemu HHS.
Buku Ahaz ini ketemu because God spoke to me waktu saya di toko buku di Singapura. God says pick it up. I want you to understand that. And manager daripada toko buku itu SKS di Singapura teriak dari gudang belakang. Saya bilang ini orang gak pernah ngomong sama aku, tiba-tiba teriak-teriak. Miss. Yang menulis buku berkata, you cannot buy that book alone. You must buy the book with this little book. Itu day by day-nya. Oh I see. Terus saya tanya, kamu bisa gak ngajarin bagaimana pakai buku ini? Mana you need to read it. You need to experience the book. And then you do it. Saya gak ngajar. Dan saya tidak beli hanya bukunya. Saya beli juga DVD-nya. Karena saya orang audio. So orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka ibadah kepada para Baal. Ini dewa laki yang perempuannya Asitoret. Ini penyebabnya daripada gerakan abortus. LGBTQ 100% dari dua dewa ini. Mereka meninggalkan Tuhan. Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka nyakitin hati Tuhan. Ngomong ke kiri kanannya lagi, Tuhan tuh bisa sakit hati loh sama kita loh. Naik dong suaranya, naik dong. Sakit hati sama saya. Kamu kalau disakitin orang kan kalau ngomong sampai drama gitu kan. Tuh orang nyakitin. Right? Tukang rambut saya tadi sambil nyisir, kita sharing mengenai family. And dia sharing mengenai latar belakang keluarganya dia lagi yang ketiga kali atau keempat kali. Sharing about bagaimana hubungan dia dengan putrinya. And dia nangis lagi. Sambil paling gampang tuh bersaksi, tapi perlahan ya, jangan buru-buru. Dengan tukang rambutmu. Karena dia gak bisa lepasin rambutmu kan. Kalau dilepasin kan bentuknya aneh nanti. Satu tinggi, satu flat. Dan saya terlambat kemarin nanti. Right? Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan ibadah kepada Baal dan Asitoret. Nanti baca lagi di Hakim-Hakim 3, Hakim-Hakim 4, Hakim-Hakim 6, itu Gideon, Hakim-Hakim 10, 13, Deborah. Kalau ada waktu saya bagikan Deborah dan Barak. And sebelum Yosua mati mereka jamin. Enggak, kita enggak akan sembahyang pada Tuhan Allah. Kita akan sembahyang pada Tuhan Allah yang membawa nenek moyang kita keluar dari Mesir. Oke, Anda baca sendiri. And jawab bangsa itu kepada Yosua 24 kepada Tuhan Allah kita. Kami ibadah, firman-Nya akan kami dengar. Nah, tapi karena mereka 50-50, katakan 50-50. Main bergaul sama orang Amori, orang Kanaan gak apa-apa. Mereka juga pinter kok. Lihat tuh senjata mereka. Lihat tuh ceweknya cakep-cakep. Kita boleh dong kenalan. Akibatnya tekanan-tekanan dari luar mulai masuk. Tekanan di jiwa mereka. Godaan-godaan mulai masuk. Terjadi retakan-retakan dalam jiwa mereka dan dosa masuk. Dosa tidak langsung terjadi otomatis. Dosa terjadi progresif melalui 4 level. 1, asosiasi. Kedua, toleransi. Ketiga, justification, membenarkan diri. Bahwa apa yang kamu lakukan 50-50 is fine. Yang keempat, kamu menjadi serupa, imitasi. 4 level ini pasti akan kamu lakukan. Kamu lihat semua orang yang murtad deh. They will do the same thing. And kok bisa? Orang yang dari menyembah Tuhan melihat mana 40 tahun di padang gurun. Melihat burung puyuh datang kasih makan mereka. Melihat baju mereka gak rusak, gigi gak rusak, mata gak rusak. Gak ada yang pakai kontak lens, gak ada yang pakai kacamata. Gak ada yang sakit, gak ada rumah sakit 40 tahun di padang gurun. Kok bisa murtad? Number 1, salah asosiasi. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, jangan kamu sesat ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau Paulus sampai ngomong gini, don't you try to challenge God. Problemnya kalian salah kawin, salah kongsi dagang karena engkau lupa. 1 Korintus 15 ayat 33. Katakan sama-sama, 2, 3. Jangan sesat, pergaulan yang buruk. Dari bisnis ngopi-ngopi, ngafe-ngafe, lama-lama, hopeng-hopeng. Lama-lama nilainya orang dunia masuk ke kamu. Kenapa? Toh, menyembah Tuhan kan opsional. Gak perlu kan menyembah Tuhan tiap hari? Gak perlu kan menjadi jemaat kayak jemaat Berea, tiap hari mesti menyelidiki firman? Gak perlu. Datang
ke ibadah seminggu sekali, datang ke kersa semua itu cukup. Udah deh, jangan terlalu fanatik. Langsung kamu akan masuk dosa. Dunia masuk. Akan ada keretakan-keretakan. Karena tekanannya gede. Godaan itu gede. Kalau nggak gede, nggak mungkin ada orang berzina di luar pernikahan. Makanya jangan merasa aman, merasa selamat, merasa suci. Kamu, oh aku nggak akan. Begitu 1 Korintus 10 katakan, ayat 13, begitu kamu merasa kuat, kamu udah jatuh. Humility keep you holy. Humility keep you sanctified for God. Karena humility hanya melalui doa dan SS. Kamu adalah produk dari lingkungan di mana kamu berada. Amsal 13 ayat 20, katakan sama-sama. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi? So don't we have to select our friend? And siapa berteman dengan orang bebal menjadi? Nah ini terjadi, apa yang kita bagikan tadi mengenai kehidupan Simpson, kehidupan daripada dosa yang dilakukan orang Israel, kok empat step ini kok mereka nggak pelajari ya? Kok mereka 7 kali muter-muter ngulangin kesalahan nenek moyang mereka bertahun-tahun. Setelah 40 tahun tenang, mati hakim-hakimnya, ulang lagi. Hakim-hakimnya dikirim lagi, selamat. Selama hakimnya hidup, selamat. Begitu hakim mati, ulang lagi. Karena mereka gak kerasa apa-apa awalnya. Jadi bergaul sama setan itu kayak tenang-tenang aja. Padahal tersiksa loh kamu jiwanya. Nah ini dibuktikan dengan adanya pencobaan 7 kali masuk ke dasar laut untuk mengunjungi kapal Titanic yang tidak bisa hancur, nggak bisa tenggelam, ternyata tenggelam. Dan sudah jadi bangke. Herannya bangke dikunjungin. And tiket menuju nonton bangke 250.000 US dollar, gila gak tuh? Jadi ada orang sakit jiwa loh di dunia tapi berduit. Ada orang bijaksana kagak pegang duit 250.000 US. Ini 5 bilioner, bukan miliarder, bilioner. Tiketnya naik Titan fiber, carbon fiber, Titan untuk masuk melihat bangkainya kapal Titanic. Kapal yang musuhnya nggak bisa tenggelam, the unsinkable ship sank. Malah tenggelam. Udah gagal kenapa ditontonin. Kecuali lo mau bikin Titanic yang kedua. Betul apa tidak? Dan saya baru tahu the Titanic, kapal yang unsinkable Titanic itu dibangun oleh big financial management institution. Seperti Morgan Stanley, JP Morgan, mereka yang bangun loh. Jadi perusahaan-perusahaan ini sudah ada jauh sebelum kita lahir. Sampai hari ini, this company masih amazingly strong. One of the top in the world. Tetapi pada waktu si pencipta daripada Titan ini. Jadi carbon fiber. Tadi kalian tahu nyetirnya pakai apa? Pakai PlayStation punya itu. What do you call that? A joystick. Cuman pakai gitu. Dia ketawa-tawa gitu. Ini udah 7 kali nyelam. Tong naik. Wah mantap. Yang ke-8. Ayo kita masuk sampai ke dasar samudra. Untuk melihat kapal, bangkainya kapal Titanic yang tidak bisa tenggelam. Kenapa bisa tenggelam? Dan 1 tiket 250.000 US dollar. Tidak ada yang bukan bilioner yang masuk. Semua bilioner yang masuk. Bilioner Prancis, bilioner Inggris, bilioner Pakistan sama anaknya. They all there duduk di ruang kecil. Dan nyetirnya pakai joystick. Dalam waktu 1 jam 42 menit yang musuhnya mereka udah muncul lagi di permukaan. Gak muncul-muncul sampai hari ini. Kenapa? Karena tekanan air 5.000 pound dari segala sisi ke Titan ini 5.000 pound per inci square inch, neken kiri kanan atas bawah, menghimpit, dia implode, meledak dari dalam. Dan semua mayatnya hancur kecepit di dalam. Jadi kayak balon kamu pelintir gitu loh. Dan meledak. Dan saya baru belajar satu kata yang very interesting. Implosion will rip you apart. Ini bukan explosion, but implosion. Kalau explosion tekanan dari dalam, blasted man. Kalau ini tekanannya dari luar. Begitu pula, namanya bahasa Indonesianya bukan ledakan tapi ledukan. Atau delakan. Atau implosi, sudah di Indonesia kan ya. Adalah proses suatu objek dihancurkan dengan runtuhan atau impitan ke dalam objek itu sendiri. Kristen dalam lingkungan yang bahaya, hati-hati. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan baikmu.
dalam tegangan yang tinggi sekali, seperti tegangan listrik kesetrum yang tinggi, akan mati rohaninya. Anda bisa datang ke ibadah loh, kamu punya memori bahasa lidah, kamu punya memori menyanyi, ingat lagu ini, but you're dead. You're dead. Kamu banyak orang Kristen yang masuk ke dalam kedalaman dunia kegelapan dengan berasosiasi bikin teman-teman baru. Tidak kerasa jiwanya tertekan, retak, sobek dengan tekanan tinggi dari dunia. Dan besar sekali dunia kegelapan menjadi dunianya kamu. Banyak orang Kristen suka bikin dosa dikit-dikit aja kok untuk main-main aja. Main dengan sampah dunia. Dan jamin aku gak kerasa apa-apa. Simpson juga gak kerasa apa-apa. 7 kali Titan, immersible Titan gak kerasa apa-apa. Tapi mereka gak tahu mereka lagi dalam lingkungan yang paling bahaya. Dan 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, The Message Bible berkata seperti ini. Saya minta ini digedein ya. Saya mau baca. Don't love the world's way. Jangan sekali-kali kamu mencintai jalan-jalannya orang dunia. Don't love the world's goods. Jangan suka dengan barang-barang yang dunia tawarkan. Love of the world, mencintai apa yang dunia berikan. Jalan dunia, sistem dunia, squeezes out love for the Father. Akan meres keluar, dipelintir keluar. Kasih Allah Bapa, kasih agape itu. Kamu mau infus. Tetapi kalau kamu tetap bermain sama dunia, akan meres, akibatnya kamu kering total. Practically everything that goes in the world, wanting your way. Lihat nih, ciri-ciri orang yang kasih Allah Bapa udah keluar semua, udah bocor terus keluar. You just want to do your own way, wanting everything for yourself, wanting to appear important, has nothing to do with the Father. Aku mau caraku sendiri. Aku mau melakukan apa yang aku mau lakukan. Aku mau tampil penting. Karena aku punya kemampuan. Aku bisa kayak orang dunia. You know, ini narasi daripada mantranya manusia dosa kita ini. Karena gak ada kasih Allah. Has nothing to do and it's not from the Father. Kalau sampai keluar suara-suara itu dari kamu. It just isolates you from Him. Malah mengisolasi kamu dari Tuhan. Berarti kamu bersama setan. The world and all is wanting is on the way out. But whoever does what God wants is set for eternity. Katakan sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Yang ini kamu mesti hafal loh ya. Kalau sebagai SL, core team. Any leader di GGM mesti hafal. WL mesti hafal. Kenapa? Ini adalah 3 step bagaimana Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden. Ini 3 step bagaimana Adam jatuh dalam dosa di Taman Eden. Di tamannya Tuhan loh. Bukan di luar tanpa Tuhan. Justru di hadapan Tuhan berdosanya. Katakan sama-sama. 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Melainkan dari, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup. So don't play around in the environment of the world. Okay, kamu tarik snapshot ini, you are not made by God to play in the environment of this world. Tempat mainan kita bukan di dunia lagi. Ingat, orang-orang gereja Amerika berkata, we are in the world but not of the world. Kita tetap ada di dunia tapi kita gak ada bagian dengan dunia ini. Hello? Makanya kita semua garam dan terang. Kita bukan cuka. Ada amin? Nah bagaimana? Yang kedua, toleransi. Ternyata di surat kabar diketemukan, HuffPost mengatakan bahwa Titanic, kapal yang tidak bisa tenggelam, cost cutting and poor quality material sank the unsinkable ship. Kenapa kapal yang mahal dan isinya orang konglomerat, semua kapal pertama yang kuat kokoh, kok tenggelam dalam waktu setengah jam, less than half an hour, shoot langsung tenggelam. Bagaimana kapal ini tidak bisa tenggelam? Bagaimana kapal yang nggak bisa tenggelam, kok akhirnya tenggelam dalam waktu singkat, less than half an hour ya? Karena pada waktu nakodanya melewati, kan cepat sekali nih kapalnya, melewati jalur di mana ada gunung es kecil. Di situ di gunung es kecil tersebut dia pikir
Kecil, aku udah 50 tahun menjadi nakoda terkenal, I'm senior captain. Gampang ini, dia nggak tahu. Di atas gunung kecil yang kecil mungil itu yang putih. Di bawahnya bongkah gede sekali. And kapal, badan perut kapal itu seperti kaleng ikan sarden. Keiris gunung es itu. Tersobek, bocor dan masuk air tenggelam dalam waktu dekat. Nah kenapa kok gunung es saja bisa motong besi, baja yang dipakai untuk menutupi perutnya kapal. Ternyata yang punya, which is those finance company, dia ganti semua rivet. Rivet itu kayak paku-paku suku-sukurnya. Dari bahan yang mestinya anti hancur, anti karat. Diganti pakai barang murahan. Sehingga sedikit kena potong, hancur total. And so kita pakai ini analogi buat kehidupan kita. Bagaimana iman kita bisa mati tapi ibadah tiap minggu? Di Alkitab dikatakan di Kidung Agung 2:15. You need to remember this lah. Saya pertama kali dengar ini dari Josh Meyer. I never forget this one. Oke, kita baca sama-sama. Bahasa Indonesianya, 2, 3. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah. Rubah-rubah yang kecil. Tapi merusak kebun-kebun anggur yang besar, yang sedang berbuah. Kebun anggur yang sedang berbunga. Nah di bahasa Inggris, saya KBBI-nya gak gitu sempurna. So I don't know what rubah is. Saya pakai bahasa Inggris. So kita lihat di English Standard Version Bible. Catch the foxes for us. The little foxes that spoil the vineyards. For our vineyards are in blossom. Nah saya mendapat pewahyuan. Tangkap serigala-serigala kecil. Ada binatang kecil-kecil yang suka ngumpulnya di perkebunan. Dan ini serigala-serigala kecilnya sukanya ngancurin vineyard yang lambang gereja Tuhan. Jadi apa yang ngancurin gereja Tuhan adalah dosa kecil-kecil. Yang lagi berkembang, lagi bertobat, lagi penuhin Roh Kudus, pelepasan, lagi cinta Tuhan sungguh-sungguh, lagi komit mau melayani Tuhan, hancur. Karena ada dosa kecil yang dibiarkan. Seperti saya katakan dari dulu, bukan masalah besar kok yang ngancurin bangunan rumah. Justru yang paling kecil yang ngancurin bangunan rumah mewah, namanya rayap. Rayap-rayap rohani apa yang ada di hidupmu? Apakah kamu hoarding kepahitan, hoarding kritik, hoarding ketidakpercayaan, hoarding amarah, dendam? What are you hoarding? Kalau rohanimu bisa dimakan rayap, kamu bisa ngancurin ini gereja dengan rayap yang ada di kamu. So, Paulus menulis saya ambil dari Century English Version Bible, which is very good. 1 Korintus 10 ayat 23, firmannya ngomong kayak gini. Some of you say, we can do whatever we want to, but I tell you, not everything may be good or helpful. Banyak orang Kristen, jemaat Korintus loh ini, jemaat paling kaya, paling ahli filsafat semuanya. Tapi membuat sakit hati di badannya si Paulus nih. Dan mereka ngomong kayak gini, we can do whatever we want to. Tapi Paulus berkata, but I tell you, not everything may be good or helpful. Mari kita katakan bahasa Indonesianya sama-sama. 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna kan? Segala sesuatu diperbolehkan, benar. Tetapi bukan segala sesuatu membangun, bukan? Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Orang Kristen tuh suka ngomong kayak gini, apalagi anak-anak Ignite nih. Dan single adult yang belum dapat jodoh nih. Kapan ya kalau kita tuh pacaran, terus kita tuh hampir di perbatasan berbuat dosa. Itu kapan? Berapa jauhnya kita dari dosa pada waktu kita pacaran. Apalagi udah ngebet, udah tua. Dan kita gak mau jadi perawan tua, kita mau cepet-cepet kawin. This is the discussion ada di gereja ini. How far can I go like the wealthy people and not get into trouble with God? You don't even need to talk. Kamu baca pakai 1 Korintus, next PowerPoint please. Kamu tinggal baca 1 Korintus 10 ayat 23, gak perlu nanya dong. Ngapain ditanya? Tapi terjadi. Karena orang-orang Israel di hakim-hakim terjadi. Dan itu ditulis sebagai pelajaran bagi kita kan. So how can I stay away from the edge of sin so that I don't fall in sin?
This is the expression of a Christian who love God with all their heart, mind, and strength. They will make boundary. Mereka akan bikin perbatasan. Aku nggak mau ke situ karena aku akan jatuh dalam dosa. Kenapa? Sebab small compromises will lead huge consequences. Kompromi kecil-kecil akan pelan-pelan membawa kehancuran besar dalam hidupmu. Ini kata-kata hikmat kamu bisa kirim nih. Di dalam setiap carousel. If you want to maintain relationship, send this kind of nugget. Yang ketiga, dari association, dari kompromi, right? Yang ketiga, membenarkan diri. Gak apa-apa kok kita begini, gak aman. Gak apa-apa, semua Tuhan juga ngerti kok. God knows my heart. Si Anu bisa begitu, aku juga bisa dong. Berapa dari Anda tahu Roma 14 ayat 12 Tuhan berkata, setiap orang nanti akan duduk di kursi penghakiman dan Tuhan akan minta pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri pada Allah. Apapun yang kau lakukan hari ini, one day kamu akan duduk di kursi penghakiman itu. 1 Korintus 10 ayat 5 katakan, Roma 14 ayat 12, you will be sitting in the seat of judgment alone. Dan kamu akan diminta Tuhan bertanggung jawab untuk setiap keputusan yang kau bikin. Yang membuat resiko besar karena sedikit ragi menghamiri seluruh adonan. Don't play the fool sama dosa. Yang keempat, kalau udah toleransi, asosiasi, membenarkan diri berhak untuk melakukan itu. Yang terakhir ya sudah, kamu sudah imitate the world. Kamu imitasi dunia ini. Kita baca Yakobus 4 ayat 4. 2, 3. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Nggak tahu kan? Kalau main, aku kalau dagang sama teman dunia. Tapi kalau mau suci, gue pakai teman-teman carousel. Most of you hidupnya kayak begini loh sekarang. Kamu punya teman sendiri. Di dunia bisnis, Monday to Friday. Tapi begitu Sabtu, Minggu, you have your church friend. Kamu tahu bergaul sama dunia, kamu musuhan sama Allah. Ini yang ngomong Tuhan bukan saya. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, kamu menjadikan dirimu musuh Allah. Bahasa Inggrisnya sadis, lebih keras. Bahasa amplified-nya lebih eksplisit lagi. You adulterers, kata Tuhan, penjinah pencabul kau. Kamu gak usah berjinah, gak usah masuk hotel, bayar 1 malam, terus kelar. Gak perlu. Kamu bergaul dengan nilai dunia sudah berjinah. Kalau kamu mau ngerti pengajaran kekudusan, holiness and sanctification, this is holiness. Holiness bukan tidak pacaran. Holiness bukan pacaran, gak boleh pegangan tangan. Come on man. Saya bisa peluk kamu dengan kudus kok. Tapi nilai-nilai dunia kamu diem-diem pakai, itu yang bahaya. Adulterers, do you not know that friendship with the world mean hostility toward God? Kamu gak tahu berteman dengan dunia artinya bermusuhan terhadap Allah? So whoever decides to be the world's friend, siapapun membuat keputusannya menjadi teman dunia, kamu bikin dirimu musuhnya Allah. Allah gak musuhin kamu loh. You make yourself the enemy of God. Kalau James 4:4 dari Amplified, you have illicit love affair behind your husband back. Lo main gila loh di belakangnya suamimu loh. Dan Yesus memberi jawaban pada kalian semuanya. Kalau engkau mau hidup yang kudus di dunia, lihat doanya Yesus. Ini doa Yesus nih. Bapak kami bukan doa Yesus. Bapak kami bagaimana cara berdoa. John 17:14-16. Saya pakai NET ya. Father, I've given them your word. And the world has hated them. Because they do not belong to the world. Just as I do not belong to the world. Nah, ini orang kudus nih. I'm not asking you, Father, to take them out of the world. But that you keep them safe from the evil one. They do not belong to the world. Just as I don't belong to the world. Oke, kita baca bahasa Indonesianya. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia benci mereka.
Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Ayat 15. Aku tidak meminta Bapa supaya engkau ambil mereka yang kau kasih ke aku dari dunia. Jangan. Tetapi supaya engkau lindungi mereka daripada yang jahat. Anda ngerti doa Bapa kami? Jauhkan kami dari pencobaan. Karena kita ada di dunia tapi tidak seperti orang dunia. You got it? Ngerti gak cara pakainya ini? Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari. Nah kalau kita contohnya seperti ini. Mestinya kita itu jujur, perpuluhan jujur, pajak ke negara juga jujur. Karena perpuluhan itu pajak ke kerajaan surga. Kalau kerajaan surga gak jujur, gak mungkin pajak ke negara jujur. Gak mungkin lah. Kamu gak bisa menyentuh hati. Dan orang seperti itu, you're cheating on God. Yakobus 4 ayat 4 sampai 6. You're cheating on God. James Message Bible. If all you want is your own way, flirting with the world every chance you get, you end up enemies of God and His way. And do you suppose God doesn't care? The proverb has it that He is a fiercely jealous lover. Allah kita adalah kekasih kita yang sangat ngamuk. Kalau sampai dia cemburuan sekali loh. Kamu main-main gila sama nilai dunia, dia marah sekali. And what He gave in love is far better than anything else you find. Apa yang dia berikan dalam kasihnya jauh lebih indah daripada apapun yang dunia bisa kasih. It's common knowledge that God goes against the willful proud. Ayat 6. Allah udah umum ini. Allah itu melawan terang-terangan dengan kesombongan yang betul-betul nantang loh. God give grace to the willing humble. Tetapi Allah memberikan kasih karunia kepada yang rendah hati dengan rela. I have given them your word, Father. Aku sudah memberikan pada mereka firman-Mu, Bapa. Ini, and the world has hated them. Jadi kamu gak bisa jadi imitasi dunia dengan doanya Yesus loh. Karena kamu menjadi seperti Yesus, bukan seperti dunia. Kalau sampai cocok sama orang dunia, terakhir saya mau tanya pada kalian. Terakhir itu kalian itu datang ke kuliah, datang ke kos, datang ke tempat kerja. Kapan ya teman-teman sekerja kamu di kantor berkata, aku kalau lihat kamu tuh ada yang enak deh. Tapi gue gak tahu, gue gak bisa nail. Apa sih itu yang bikin enak? You're so different. Pernah gak kamu ditanya gitu sama rekan kerja di kantor? Kalau saya percuma karena udah pakai gelar pendeta, udah percuma. Non-Kristen pun nonton saya, ibu RT gue nonton gue. Susah saya bersaksi. Kalau kamu pernah gak ditanya? Kamu beda deh. Kalau kamu sampai hari ini tidak pernah ada orang dunia menanyakan itu, then you are of the world. Bekas pacar saya tantang seperti itu. How come I never know that you are Christian? And yet kamu yang bawa saya pertama kali ke gereja. Di CWS Desember 24, 1984. Saya encounter, saya ditangkap Yesus, kok kamu tidak? Saya bertobat ninggalin kamu, kok lu kejar gua? Untuk tetap kumpul kebo. How come I never know you are Christian? Di situ kamu bikin garis boundary. Gelap dan terang tidak bersatu. You decide, aku tidak bisa lanjutkan hubungan ini. Kalau enggak, kamu akan seperti ikan paus. Bisa mati di dalam air. Bukankah ikan paus itu hidupnya dalam air? Yes or no? Kamu tahu nggak ikan paus bisa mati di dalam air? Nanti buka ya National Geography. Karena ikan paus, ikan dolphin, apalagi itu namanya tuh okra, yang ada di SeaWorld, apa tuh yang badannya putih dalamnya? Kamu gak punya anak ya? Orca ya. Si orca itu paus ya, ikan paus. Kenapa kok mereka bisa mati? Karena di dalam air terus. They die in their own habitat loh. Karena mereka binatang mamalia. And mamalia butuh oksigen. So kalau ikan paus gak naik ke permukaan cepat-cepat, buang napas kotor, hirup oksigen, dia mati di dalam habitatnya. Same thing with you all. Kalau kamu tidak pernah keluar dan masuk ke hadirat Allah dan menghirup hadirat Tuhan, you'll die dalam agama kamu. Tuhan gak memberikan kematiannya. Ruang maha suci kebuka. Salib. Ditegakkan. Yesus dipaku. Kamu kalau mau lihat penderitaan Yesus kalau berjaman suci. Kamu lihat
Kamu ambil dah di rumah ikan yang hidup dari akuarium masih gelepak-gelepak di situ. Dan kamu bacok. Das, das. Darah muncrat. Itu yang dilakukan oleh imam Taurat kepada badannya Yesus. Di kayu salib. Hidup-hidup. Don't you forget that. Dan siapa yang melakukan itu? Untuk siapa? Untuk kita. Dengan mengingat itu, mau mengambil nilai dunia yang dia mati buat kamu. Orang yang kembali berdosa adalah orang yang picik, kata Petrus. Dia lupa dosanya pernah diampuni. Makanya kekudusan itu cekak. Bukan sesuatu yang memerdekakan, but it's strangling you. Jangan kayak ikan paus, you'll die in your death. So jawabannya apa Apostle? Kalau kita udah mati kayak ikan paus gitu kita ngapain? Yesus menjawab di akhir buku Alkitab kita di kitab Wahyu 2. Dan dia jawab seperti ini. Sebelum dia musnahkan bumi ini dan unsur-unsurnya. Dia kunjungi gerejanya one by one. Di Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Slide terakhir Hendra. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalam yang kau telah jatuh. Bertobat. Kembali padaku. Lakukan lagi. Lakukan lagi. Do solitude silence. Be still before me. Yang semula kau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu. Dan aku akan mengambil kaki Dian di tempatmu. Jika engkau gak bertobat. Anda mau tahu kaki Dian diambil itu apa? Hatimu yang baru, tempat Roh Kudus tinggal, akan diambil sama dia. No longer you can communicate with God. Saya berdoa, GGA bukan gereja picisan. Tapi gereja yang betul-betul menakutkan dunia dan menjadi terang bagi dunia. Sebagai closing, saya minta ekstra 5 menit pada kalian. Supaya GGA tidak menjadi jemaat seperti Israel yang di hakim-hakim. That you don't become like them. So stupid, tidak pernah bertobat untuk semua kejahatan yang mereka lakukan. Kemunafikan, pelanggaran, ketidaksetiaannya. Kita mesti ciptakan di GGA. Church Culture Revolution for AGC. So saya mau perkenalkan pada kalian. The church have culture. Katakan gereja GGA punya budaya. Ada 6 bagian dari vision statement GGA. Untuk menciptakan budaya yang merubah dengan dalam kehidupan setiap jemaat GGA. So the vision statement consists of 6 part. Ada 6 bagian dari vision statement ini. Supaya kamu bisa ditransformasi dengan bermitra bersama kuasa kasih Tuhan. No other dan pribadi Roh Kudus. Peter Scazzero berkata seperti ini. One of the greatest insights is that creating a healthy culture is a powerful strategy for impacting people's life as well as the long-term mission of the church. If our goal is to multiply deeply transformed disciples and leaders for the sake of the world, then a healthy culture is profoundly important. Kamu mau jadi gereja yang mengutus orang? Nggak akan terjadi sampai budayanya dibikin. Kalau budaya transformasi tidak terjadi, forget it, kamu akan diutus ke dunia. Forget it, kamu mendapati dunia menjadi garam dan terang. So Peter Scazzero berkata, salah satu pewahyuan yang paling dahsyat yang dia terima dari Tuhan, menciptakan budaya yang sehat sebagai strategi yang dahsyat untuk mendampaki kehidupan orang-orang sekitar kita dan juga demi misi jangka panjang gereja GGA. Kalau goalnya GGA betul-betul multiplikasi, murid-murid yang dalam, transformasi dari batin yang dalam, dari dalam keluar. Menghasilkan pemimpin-pemimpin yang ditransformasi. Demi dunia diselamatkan. For the sake of the world. Kita tidak sahabat demi kita. Kita sahabat demi orang lain. Baru kita mengerti kenapa budaya pemuritan harus menjadi dasar daripada gereja kita. Untuk ini kita butuh intensionalitas. Dengan menerima kondisi jiwa-jiwa yang chaos, jiwa-jiwa yang berantakan. Saya juga berantakan. Peter Scazzero berantakan. Gak ada orang datang ke GGA keren.
Dan dibentuk menjadi budaya yang berbeda secara radikal untuk beroperasi sebagai keluarga Yesus yang baru. So siapa itu gereja generasi apostolik? Keluarganya Yesus yang baru. Kenapa namanya keluarganya Yesus? Sebab kita semua anak-anak Allah. Barang siapa tidak lahir baru, kamu tidak mendapat bagian kerajaan Allah. Korek? Kamu harus lahir baru. Korek? Lahir berarti menjadi anak. Korek? Dan kita diadopsi jadi anak Allah. You cannot be a child kecuali kamu jadi pengikut anak Allah yang tunggal. Dan kamu tidak bisa jadi pengikut seperti Yesus sampai kamu seperti Miles Monroe katakan, from a follower to become disciple. Dari disciple you become a leader. And you cannot have that sampai Yesaya 54 ayat 13 katakan, Yesus akan memuridkan kamu. And Yesus tinggalnya di dalam batin kita. Yang diubah dari dalam keluar. Ministry, Pastor Naomi tadi berkata, ministry come out from the inside out. Ministry bukan dari otak ke dalam. Kenapa kok orang-orang berantakan chaos yang kita terima? Number one, chaos karena latar belakangnya berbeda. I don't know, kamu kena pengalaman keluarga KDRT, kawin cerai, berjinah, narkoba, drug, kekerasan orang tua, tidak absen bapak yang absen, mami yang berjinah, I don't know. Menyembah berhala, we don't know. Budaya apa yang kamu digedein, keluarga asal kamu, pendidikan kamu, semua bikin kamu kacau hari ini. So chaos sama dengan kacau. Apa sih definisi dari kata budaya? What is budaya actually? What is culture actually? Budaya Indonesia itu apa sih? And actually what is it? Kultur adalah cara bagaimana kita bekerja dan beri pelaku di sini. Dan ini nggak bisa ditulis. So kalau kamu bergaul sama Apostle Indri, you know my value. You know what I like and I don't like. What I agree with and I don't agree. And that is the culture. So culture consists primarily, next, of unspoken rule about the way we do things around here. Culture tidak bisa dipelajari. 1, 2, 3. Culture dialami. Kultur dapat digambarkan sebagai, next please. Jumlah total, the sum total daripada pola-pola, pattern yang dipelajari. Dari thought, pemikiran-pemikiran, dari perilaku-perilaku, disposition, behavior, dari kelompok orang-orang tertentu. Dan orang itu membuat dunianya, budaya bagi dunianya. So kalau kalian masuk ke perusahaan-perusahaan besar, seperti Google, IBM, Apple Corporation. Semua perusahaan multinasional ini punya budaya-budaya khusus dan berbeda. And if you like the budaya, you work there. Kamu kerja di situ. Kamu suka surga, kamu akan suka budaya di sini. 100% gak ada hubungan sama dunia. None. Semua gereja, sinode, denominasi, para church ministry, pelayanan pendamping gereja juga punya budaya. Setiap pelayanan, next please. Setiap pelayanan dan teamwork has a certain style that constitute the spirit or the ethos of that particular community. Sekolah kami, Roy Regality Academy, barusan masuk, kita akan menanti untuk mendapat resmi akreditasi internasional, worldwide. Jadi kita mesti masuk ke ISO-nya pendidikan. Dan ada 2 tim, satu yang sah pegawai daripada organisasi akreditasi ini. Yang kedua volunteer, guru-guru dari sekolah internasional. Dan mereka berkata, saya melihat kamu punya vision, seperti ada payung, ada handle-nya. Kemudian ini adalah school-wide learning operation. Bagaimana secara keseluruhan ini sekolah dioperasikan seperti apa. Untuk menjadi seperti apa yang kamu mau, hey owner, kamu pemilik, kamu pendiri, what do you see of the school? So saya bagikan visinya. I see children who are global learner, 21st century global learner, pembelajar global, abad 21. Mereka semua memegang nilai daripada karakter dari 7 Habits, The Leader in Me. They're all leader, they know how to maintain, they know how to take care of themselves. Dan mereka melalui IPC, International Primary Curriculum, they are all personal learning, they have a goal untuk personally learn.
Bahwa mereka bisa jadi communicator. Mereka respectful to student. Mereka adalah resilient. Mereka relentless. Mereka fearless. Mereka cooperate. Mereka collaborate. Dan setelah pada hari terakhir dari penyelesaian mereka menyelidiki sekolah kita. And Dylan, orang New Zealand yang volunteer berkata, very gentleman. He says like this. I saw the ethos in this school. Dari cleaning service, pembersih gedung, security, satpam, nurse, clinic nurse, guru, murid, orang tua murid. We saw the ethos, the spirit that constitute the vision and mission of the owner. Hari ini kita pulang, kita berkata, nanti akan ada laporan tertulis because it has to be written. I would say, whatever you dream, whatever you wrote, you got it. Dan ini setiap strata level. Siapapun pegawai di sekolah ini. Memeluk semua etos daripada sekolah visi misinya. I want EGGA bisa punya dikomentarin seperti itu. Etosnya mana? Jadi budaya, next please. Budaya tidak otomatis terjadi. Sekolah kami usianya 11 tahun. And we accomplished that. Dengan kepala sekolah yang luar biasa. Teman kerja saya yang luar biasa. Kultur perlu diciptakan. Kultur perlu dibentuk. Kultur perlu dipelihara. Dan tanggung jawab ini sepenuhnya ada di saya sebagai pemimpin. Kerja sama dengan tim, kolaborasi dengan tim yang ada leaders. Kita akan mencapai 6 karakteristik GGA. Ini kulturnya GGA. Foto supaya kamu bawa ke orang-orang. Dan kamu mimpi tiap hari. Nomor 1. Kerohanian yang tidak tergesa-gesa. Slow down spirituality. Nomor 2. Integritas dalam kepemimpinan. Integrity in leadership. 3. Discipleship beneath the surface. Pemuritan di bawah permukaan. Di perutnya Titanic itu. 4. Komunitas yang sehat, healthy community. 5. Semua orang yang menikah dan lajang, mereka hidupnya bergairah dengan Tuhan. Pernikahan dan kelajangan yang bergairah. 6. Setiap orang ada dalam pelayanan penuh waktu. Every person in GGA is in full-time ministry. Baru kamu bisa masuk menjadi gereja generasi apostolik. And next week kita akan breakdown nomor 1, 2, 3, 4 sampai 6. And ciri-ciri ini akan kelihatan. Nanti gereja lain, pendeta lain datang kemari mereka berkata, saya kerasa etosnya di sini. What you say about who you are, kita alami benar-benar ini kita ngalami and we want to learn from you. Are you hearing me? Kalau mengerti ini, you come here bukan mendengar pendeta terkenal. You come here being transformed by the power of the Holy Spirit. Beginilah firman Tuhan yang harus kau sampaikan untuk memberkati umatku orang Israel. Pulanglah dalam damai sejahteranya Tuhan karena terima janji Allah langsung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima janji Allah ini dari hari ke hari. Di dalam nama Yesus yang menerima katakan amin.